Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama pengusaha sukses nih, alumni Prodi Ekonomi Syariah Tazkiyah, Bang Malik. Ini es kelapanya pakai gula aren juga bisa ya, pakai gula aren. Cabangnya tadi ada 3 di mana aja? Lupa ya. Pertama di Kelapa Muda Angkringan Pancuran. Ini ya, Darmaga ya. Darmaga. Yang kedua di Perempatan Pasar Darmaga, yang ketiga di Semplak. Jadi ada 3 nih, ya. Ini bekerja sama juga dengan ini ya, Angkringan Pancoran ya. Kalau ini bagi hasil ya. Kalau ini enggak, ini memang sahamnya ya 1% milik Bang Malik ya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Anak muda ini udah berpikir bagaimana bisa mensejahterakan orang sekitarnya. Ini kerja dari mana? Kerja dari Semplak. Oh, yang kerja dari Semplak ya. Semplak ada yang dari Cabungu. Ya, ini kan mempekerjakan orang ya. Kalau semakin banyak cabang dibuka, banyak yang kerja, Masya Allah. Bisa segera. Biasanya per hari berapa habis? Kalau per hari kan saat ini kan Rata-rata aja ya. dia untuk yang beli di sini paling 30-an kan. 30-an kita. Cuman kita sebetulnya dibantu distributor kan. Oh, ada distributor lagi ya. Jadi kita ini bisa dikatakan yang dari Darmaga ini ngambil di sini kan. Oh, yang dari marga mana-mana ya. Jadi kita selain main di ngecat juga main distributor juga kan. Antum ngambil nih? Macam-macam kan. Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Banten, Dua daerah itu lah ya. Kan nggak mungkin ngambil dari Riau. Di kampung saya kan memang ya penghasil kelapa gitu ya, di Riau gitu ya. Kelapa sawit juga kan ya. Kelapa sawit, kelapa hijau ini kan penghasil ya. Jadi kita kalau haus kadang langsung naik gitu kan. Bawa parang. Ya sama lah di Medan seperti itu juga di Sumatera Utara kan. Pohon kelapa itu ya biasa tumbuh ya di daerah-daerah yang dekat pantai ya. Laut itu biasa tumbuh. Nggak ada ide gitu kan, saya pernah punya ide tuh karena saya suka pisang gitu ya, jadi bikin produk ya dari pisang goreng. Nah di Sulawesi itu tuh ada barongko misalnya ya, dibuat bisa bikin apa namanya, nagari gitu ya. Iya, dari produknya dari pisang gitu. Kalau dari kelapa itu bisa jadi apa aja gitu kan produknya gitu, enggaknya es kelapa. Depan coba ini jadi elaborasi lagi karena memang perlu produknya sih, perlu ada ini apa, inovasi ya, campur rasa apa gitu kan biar kelihatan beda gitu kan. Saat ini kita sudah ada kan, jadi pakai untuk yang memesan kelapa itu ada sealer dan sudah pakai cup sekarang kan. Jadi sebagian kan kita bisa menjangkau orang yang dia tidak mau plastik. Oh ya, kita jangkau cup. Kenapa plastik tetap ada tidak digantikan? Karena sebagian pembeli memang pengennya di plastik gitu kan. Oh iya, jadi sesuai segmented ya kan. Nah itu tadi yang melihat pasar ya. Jadi sekarang keinginan masyarakat itu berbeda-beda. Nah kita sebagai penjual ya harus mengakomodir dong gitu ya. Ya mau plastik ada gitu. Mau pakai cup gitu ya. Nah, sebagian memang kalau yang dia perjalanan jauh mintanya pakai cup lebih aman terjang. Kita menyiapkan dua-duanya. Nah, sebagian kalau ada yang pesan pakai online, kita ada di GrabFood kan. Ada di GrabFood. Ada GrabFood, ada GoFood. Termasuk di pasar Darmaga juga ada kan. GrabFood. Yang di Semplak juga lagi proses pendaftaran kan. Kita combine lah dengan digital ini kan. Iya. Haruslah sekarang mah. Kalau enggak nggak bisa nangkep pasar yang lebih luas. Iya betul. Luar biasa. Tapi yang mengelola ini kalau angkringan dapat menjaga karena lebih pada laporan apanya atau perlu bersama dua orang yang pekerjaan di daerah sini. Ya terakhir kan Kurektor rapatnya di sini. Tapi itu kan belum jam makan siang ya, pagi-pagi berarti ya. Nanti udah sewa dulu sih pagi-pagi. Karena banyak yang
kantor-kantor gitu kan kayak kemarin ada kecamatan Gamagan ngadain kegiatan di sini. Kita buat. Memang bukanya jam 1, tetapi kalau memang perlu dibuka lebih pagi misalnya jam 10 bisa kita siapkan tadi. Iya. Karena memang kita punya aula yang ya kapasitasnya bisa 250 lah satu sehat. Aulanya di belakang. Di belakang. Aulanya ini kan tempoh hari Bu Eko ini madam yang nongkrong di sana. Kalau musik, event musik tuh kapan? Setiap malam minggu tadi. Malam minggu ya. Malam minggu. Ramai dong. Lumayan kan. Bahkan kalau malam minggu insya Allah selalu ramai kan. Ini jadi andalan gak nih? Es kelapa kalau malam minggu. Jadi andalan. Ini jadi andalan ya. Kelapa ini bagi saya bisa di semua cuaca kan. Kalau dia agak dingin sedikit pakai kelapa yang nggak pakai es ya. Kalau yang panas pakai es. Saya waktu kena COVID berapa kali? Ada habis. Ya, pengen sih makan gini, tapi saya mungkin nggak lama-lama. Harus kesentuh lagi ya, karena banyak kan di Sentul, di sini cuma hari Rabu aja dari jam 7 sampai jam 12. Tempatnya sih strategis. Jadi kalau lewat sini bisa ya berarti ya? Bisa kan nanti kalau sana tembus ke Ladontat, kalau enggak masuk ke sini dia ke pasar Ramadan tembus ke Sirari. Lebih enak main lewat tadi ya perumahan. Ya, dekat Dekat ya lewat perumahan. Tapi tadi banyak itu tapi security gitu ya. Masuk. langsung izin gitu dalam izin ya. Tapi nanti kenapa akhirnya milih jadi entrepreneur ketimbang di akademisi kayak Anya gitu kan, atau kerja di bank gitu kan? Saya tetap nggak tahu kenapa ya usaha ini sepertinya meskipun secara keuntungan saya misalnya belum untung, tetapi saya menikmati melakukan Itu yang paling penting. saya mencintai bisnis ini kan. Harus ada kelihatan. Jadi kelapa ini pun saya maknai ini tidak mungkin satu titik itu gemuk kan konsepnya, tapi mesti kita fokus buat kita start banyakin outletnya. Jadi ada ini ya, cross ini lah ya, sharing Betul. pendapatan. Kalau di sini lagi dikit, di sana lagi besar ya. Subsidi silang gitu kan, Subsidi silang. dan ternyata semakin banyak outlet bisa jadi semakin banyak bayaran dan Benar juga bisa jadi gitu ya. Bisa jadi Tapi kan semakin tingkah itu wajar lah dalam bisnis itu akan ada obstacle, ada tantangan. Betul, betul. Tapi semakin banyak tantangan kita dapat menyelesaikan itu kan jadi pengalaman gitu untuk makin bangkit gitu kan. Dan ini keputusan untuk membuka cabang itu memang mesti tepat, Ustaz. Itu kan spekulasi ya. Jadi tidak selalu perhitungan kita betul kan. Nah, cabang lain di sana itu perhitungannya apa tuh? Misalnya yang di mana? Yang di Semplak itu kan Semplak. pertama di sana ada tempat untuk ngopi kan. Oh, Jadi kita yang di sana ini itu- sempat termasuk menetralisir ini. Betul, Kak. Betul. Di sana itu kita siapkan kelapa, ada kopi juga kan? Ada warung kopi. Kita buat indomie di sana, bandrek, jagung bakar. Wah, Nah, itu lebih menarik gitu. Nah. Ada itunya tadi yang VIP. ada makanannya kan. Iya. Nah di sini memang meskipun kita punya angkringan juga ya, punya kelapa, tapi ini kerjasama kan. Untuk yang di Semplak itu memang kita menyiapkan kan. Oh, menyiapkan ya. Pelan-pelan kita menyiapkan makanannya kan. Itu kita bisa menjauhin orang datang juga kan. Jaring orang datang luar biasa berarti ya. Pertama itu itu kan dekat dengan Yasmin juga kan ya. Di Yasmin itu kita lihat saya belum tahu ada berapa di sana penjual kelapa muda, tapi enggak, kalau kita lewat kan jarang kan jual kelapa muda. Karena pasti orang banyak membutuhkan ini gitu ya. Banyak Apalagi- kelihatan. Apalagi ini menjelang puasa kan. Ah iya itu. Nah, makanya saya itu tidak tahu ini nafsu apa gimana, yang penting ini bentuk ikhtiar kan. Kita Iya, buka terus kan. Ya semoga ada keberuntungan. Ya amin ya rabbal alamin. Ya pokoknya sih ya kita berdoa ya, biar gitu kan ya, niatkan usaha. Ya, insya Allah sih ada jalannya gitu ya. Dan
itu sih normal ya, kalau usaha itu pasti ada rugi. Tapi bagaimana caranya kita mengambil hikmah kan dari kerugian itu untuk lebih naik level gitu kan. Ya kan kehidupan manusia kayak gitu ya, ada cobaan, ya, ada kebahagiaan dan sebagainya. Tapi saya tertarik juga sebetulnya akademisi ini tante. Selesai S2 dulu Bang. Siap. Akademisinya sebagai pengertian aja, Wajar. mengajarkan ilmu gitu, Harus ya, dia mengajar gitu ya, tetap fokus di dagang misalnya mengajarkan. Barangkali apakah seperti saya ini tidak bisa diterima di Tazkiyah tentu. Bisa, nggak ada kemungkinan gitu. Imam Abu Hanifah itu kan pengajar, tapi kan pedagang sukses, orang kaya, ya kan? Ya, Imam Abu Hanifah itu jadi pedagang dulu gitu kan, kemudian menjadi ahli fikih yang mengajarkan kepada orang-orang. Jadi nggak ada yang salah gitu, mau jadi akademisi plus akademisi ya. Akhlas penting terpenuhi kan, syarat jadi dosen kan minimal S2 ya. Lebih bagus lagi ya S3 ya, doain saya mau selesai juga. Tinggal di mana kan? Saya S3 di Malaysia. Masya Allah. Dan saya ini harus ditularkan juga supaya saya ini go buat kan. Jangan di Indonesia terus tante. Nanti usaha itu bagaimana? Nah saat ini meskipun ini kecil kan, meskipun usaha ini kecil, bagi saya ini kita sedang membangun sistem kan. Pelan-pelan ini saya sudah bisa kuliah gitu kan. Di awal memang kita mesti turun tangan, tapi kesini-sini mendelegasikan kan. Nah itu tadi usaha yang bagus itu yang mempunyai sistem Kan. jadi nanti kalau ente tinggal lengkapkan kaki aja gitu ya, mau kuliah mau kemana tinggal menerima laporannya aja gitu. Tapi saya selalu berpikir tetap usaha itu mesti ada time-nya kan. Ada jangkanya. Ada jangkanya. Dan memang tidak bisa terus-terusan. Nah sekarang saya hanya mampu melakukan ini, kalau ini saya sudah gapai, bisa jadi saya lebih ke yang lain gitu Zat. Jadi ya bisa jadi, Allah alam ya, bisa jadi usahanya bisa berubah gitu ya, atau bisa ini lebih besar. Ini lebih besar ya. Ya kita Mohon. lihat aja ke depannya ya. Tapi ini sudah menjadi satu langkah awal sih sebenarnya. Langkah awal menjadi seorang pengusaha ya. Karena harus memulai. Karena kalau banyak teori nggak mulai. Ya kan intinya memulai. Saya perhitungan saya kalau masuk sedikit sikat ada dan. Orang Medan memang kayak gitu, harus sikat sana sini. Jadi, kita datang ke sini kondisinya tidak punya apa-apa dan pahit-pahitnya kalaupun harus tidak punya apa-apa yang penting ngapain gitu. Itu memang apa namanya, falsafah Prato itu yang harus dipegang itu tadi, harus fight. Kalau orang Bugis kan ya pantang menyerah ya, sampai layar itu udah mau jatuh ya, pada terkembang dia tetap gitu ya. Memang falsafah itu harus dipegang buat mereka yang sedang merantau ya. Harus fight ya, kalau nggak fight ya pulang kampung lagi. Kan kalau pulang kampung kan bagusnya mah ketika udah sukses gitu kan, jadi saudara-saudara di kampung itu senang melihat kita gitu kan ya. Ini mencontoh merantau ke daerah lain gitu ya, dan diceritakan, jangan menjadi contoh yang nggak baik gitu kan, tapi menjadi contoh yang baik. Pokoknya contoh yang baik lah. Balik. Ya saya kenal lama ya, waktu sebagai mahasiswa, waktu ataupun enggak ya seperti sekarang ini. Anaknya baik gitu kan, masya Allah ya, tinggal jodohnya aja gitu. Karena ada seseorang di samping kita itu menjadi support buat diri kita ya. Kalau kita lagi usaha, lagi jatuh, ada yang mensupport gitu untuk bangkit kembali gitu ya. Kan ada yang mengatakan kan suksesnya seorang itu kan karena wanita gitu ya. Bisa jadi gagalnya seseorang juga karena wanita gitu ya. Maka pilih-pilih lah
istri yang terbaik kalau kata Ayang Habibie kan, dari yang terbaik lah ya. Karena ini masa jangka panjang gitu loh. Ya. Kalau menikah itu kan jangka panjang, jangka pendek. Ya, karena melahirkan keturunan dan sebagainya. Jadi ya mungkin lagi mikir-mikir kali Bang Malik ya, mencari yang bebet, bobot, ya bebet dan sebagainya ya. Kriterianya panjang kayaknya. Panjang. Jadi itu saja ya. Terima kasih waktunya Bang Malik, ini es kelapanya enak banget gitu ya. Ya es kelapa sih rasanya sama aja kalau yang natural ya, sama aja, nggak ada beda gitu ya. Kalau kecuali nanti kalau dikasih rasa durian ya, Paling yang bedain kadar asam dan ada kadar rasa manis. ya. Kemudian ada pakai gula aren ya, lengkapnya banyak sih ya. Tinggal itu mah bisa menjual aja ya, menarik pelanggan ya. Es kelapa apa ya, ada lagi kan yang model es kelapa yang dibakar itu Gitu. dibakar ya. Rasanya kayak apa sih, belum ngerasain sih yang es kelapa bakar itu. Kapan-kapan ngerasain ya. Tempatnya luas banget ini. Oke, terima kasih luar biasa nih usahanya, semoga diberkahi, lancar gitu ya. Ya, dan cabang-cabangnya semakin banyak ya. Ya, tidak hanya es kelapa gitu ya, tapi tadi ya beliau bilang core-nya es kelapa, harus ada es kelapa. Ikonnya itu ya, es kelapa ya. Dan es kelapa itu menjadi ikon pramuka. Itu dia es kelapa itu. Fungsi semua ada. Fungsinya banyak sekali ya. Ya itu mungkin falsafahnya ya. Ya kenapa akhirnya dipakai es kelapa ya, semoga pembeli dan penjual itu bermanfaat semuanya. Terima kasih ya sudah nonton ya. Dan terima kasih juga Bang Malik nih ya, sudah share pengalaman. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.